seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapi kami Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru.
Penuhi kami Kami menyembah-Mu Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Buka hati-Mu, terima lawatan Tuhan. Siapkan hati-Mu. Allah mengasihi-Mu. Kasih yang besar melingkupi hidup-Mu. Allah yang mempedulikan, Allah yang memperhatikan, Allah yang menjamin hidup-Mu, Allah yang membela setiap perkara-Mu. Dia Yesus.
kuasa urapan-Mu Tuhan, mengalir kuasa urapan-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Pimpin sertai, bimbing setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu, urapan baru mengalir. Korala barala. Korala barala. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu lawat setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi setiap kami. Kau Yesus, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Korala barala pasirala. Korindara barala pasir. Kinara barala.
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Ajar kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Dengan pengurapan baru, untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah amanatkan di akhir zaman ini. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai setiap kami untuk menyatakan kasih-Mu. Pakai setiap kami untuk menyatakan kekuatan kuasa hadirat-Mu. Dan kami boleh mengalami kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami naikkan syukur Engkau baik, Engkau baik. Terima sampai kasih saat Tuhan. ini, dan kami boleh berkumpul memuji dan menyembah. Terima kasih Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua Tuhan. Biarlah urapan-Mu Bapa boleh terus mengalir dalam kehidupan kami. Minyak yang baru boleh tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh selalu melayani Engkau ya Bapa. Berikanlah kami hati-Mu ya Tuhan untuk melayani. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan dalam Tuhan kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam. Apa kabar semua? Luar biasa dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan memperhatikan dengan seksama. Kita akan sama-sama belajar. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus,
ikutlah aku. Diberkati kita semua. Simpan firman Tuhan dalam hati, renungkan pagi, siang, malam. Minta Roh Kudus memimpin, mengurapi. Saya percaya kita adalah orang-orang yang pasti akan dipakai Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan yang hebat. Kita lihat ayat 19, ikutlah aku. Tuhan Yesus memberikan panggilan kepada Petrus. Dikatakan ikutlah aku. Katakan 1, 2, 3. Ikutlah aku. Ikutlah Tuhan Yesus pada waktu kita mengikut Tuhan Yesus. Dan bagaimana hal itu? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan kita tahu kita semua hidup kita ini ada batasan umurnya. Dan kita tahu setiap manusia di muka bumi ini pasti mati. Kecuali Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena dia memang Tuhan. Dia adalah benar Tuhan. Allah yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Ini penting. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Maha Tahu, Dia mengetahui apa yang akan menjadi rencananya, kehendaknya, hari-hari depan hidupnya. Setiap kita ada di dalam rancangannya, ada di dalam rancangan Tuhan. Setiap hidup kita, masa depan kita ada di dalam kehendak Tuhan. Tetapi kita lihat ayat 19, dan hal ini dikatakannya firman untuk menyatakan kepada Petrus akan mati. Bagaimana ia akan mati? Dengan cara apa? Tuhan sudah mengetahui. Dan Petrus dikatakan masa muda, dia bisa lari ke kiri, ke kanan, mau kemana dia mau. Tetapi pada hari tua, dia akan dibawa di mana dia tidak menghendaki perkara itu terjadi. Dan saya percaya setiap kita ini selalu mau apa yang kita mau, apa yang kita ingini, ya itu yang kita ingini. Tetapi pada dalam panggilan Allah dikatakan ikutlah aku, kita tidak bisa mau kita sendiri. Oh kita mau ini, ya ini yang kita buat. Oh kita mau ke kiri, ya ke kiri kita buat. Kita mau ke kanan, ya ke kanan kita buat. Tapi pada saat kita memenuhi panggilan ilahi, panggilan Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita sudah ditetapkan untuk masuk di dalam rencana Allah di mana kita tidak bisa lagi. Oh kita mau ini, ya kita buat ini. Dan pada waktu kita melakukan di luar kehendak Tuhan, di luar daripada rancangan Allah, tanpa kita sadari kita sedang menceleng dari hal yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, kalau kita sudah keluar dari apa yang ditetapkan Tuhan, itu kita sedang berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa diberkati? Bagaimana orang berdosa mengalami anugerah Tuhan, berkat dari surga, mengalami kasih karunia, pimpinan, penyertaan. Dan kita tahu pagi hari ini kita adalah orang-orang diberkati, amin. Katakan aku diberkati, aku mau mengiring Tuhan, aku mau mengikut Tuhan. Dan yang terlebih, aku mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Ada orang mau ikut Tuhan, ada banyak orang mau melayani Tuhan, mengiring Tuhan, tapi tidak banyak anak-anak Tuhan mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Bahkan banyak hamba Tuhan tidak dapat bertahan di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Karena mereka tidak memahami, tidak menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena pada saat apa yang menjadi pikiran, ekspektasi mereka bahwa melayani Tuhan itu wah, semuanya serba aman, nyaman, serba. Pada saat mereka sudah terjun di ladang Tuhan, ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan mulai mereka keluar daripada panggilan. Tapi pada waktu Petrus, ikutlah aku menerima panggilan Tuhan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati yang lebih luar biasa. Dan 1, 2, 3 memuliakan Allah. Itu penting. Kematian setiap orang percaya
harus memuliakan Allah. Dan orang-orang yang di dalam kehendak Tuhan pasti di dalam hidupnya menerima janji, jaminan, pengurapan, kepenuhan Roh Kudus. Dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, saya percaya hidupnya selalu dipimpin dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Disertai Tuhan, dilindungi, dijaga. Bahkan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kita lihat di dalam ayat 15. Pada saat kita membaca sampai ayat yang ke-17, di mana ada pertanyaan. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa. Bukan Tuhan tidak tahu isi hati setiap orang, isi hati setiap kita. Tapi pertanyaan ini dilontarkan 3 kali. Tapi pada saat firman dinyatakan, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali, Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menghakimi. Tuhan Yesus tidak sedang bermaksud untuk menyudutkan daripada Petrus. Karena dia sudah menyangkal 3 kali. Apakah pertanyaan 3 kali itu terus berkaitan dengan seakan-akan lu pernah menyangkali aku sebanyak 3 kali. Maka pertanyaan 3 kali itu dilontarkan, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Tuhan tidak sedang menghakimi Petrus dengan pertanyaan yang demikian sebanyak 3 kali. Bukan untuk mendakwa, bukan untuk melukai. Tetapi Tuhan sedang menyatakan kasih karunia-Nya. Tuhan sedang menyatakan kebenarannya hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya yang besar kepada Petrus. Meskipun Petrus sudah menyangkal 3 kali, Tuhan tidak meninggalkan Petrus. Bahkan Allah sanggup memberkati. Di tengah upaya tidak memperoleh hasil, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan sedang menyatakan kasih karunia-Nya. Bahwa orang-orang yang mengiring Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, ikutlah aku. Ada berkat yang besar. Ada janji-janji Tuhan yang besar. Bahkan rencananya yang hebat, yang luar biasa. Dia pasti nyatakan dalam hidup kita. Sampai waktunya Tuhan tiba. Dan kita tahu segala sesuatu yang Tuhan buat selalu mendatangkan kebaikan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Selalu mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus baik. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Pada waktu kita datang beribadah, mulut kita penuh dengan pujian memuliakan Tuhan. Hati kita penuh dengan kasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan di dalam anugerah kasih kemurahan, kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Di sini kita dapat mengenal bahwa Tuhan Yesus, sekalipun Petrus ada di dalam keadaan, posisi hidupnya di titik paling rendah, Tuhan masih memberikan tawaran, ikutlah aku. Dan Tuhan tahu bagaimana Petrus harus mati. Karena di dalam mengiring Tuhan, di dalam penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian. Di sini kita bisa mengenal Allah kita, bahwa maut, penderitaan, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah lepas dari kasih Tuhan. Di sini Tuhan Yesus sedang membimbing Petrus dan dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mau memakai Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Dia memberikan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Nah, sedangkan orang yang ada di hadapannya adalah gurunya, yang pada saat itu dia sedang berjumpa adalah Tuhan yang sedang di hadapannya. Dia dipesona kembali, dibangkitkan kembali. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan sedang membimbing.
jiwa yang gersang, hati yang tandus. Bahkan Alkitab berkata, mari datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Sedangkan Petrus menyangkal 3 kali, ada kekosongan dalam jiwanya, ada penyesalan di dalam jiwanya, ada kekeringan di dalam jiwanya. Tapi Allah yang penuh kasih, rahmat anugerahnya, kasih yang besar, melawat kembali. Dan saya bersyukur kita dilawat Tuhan dari setiap waktu. Pada waktu kita datang menyembah Tuhan, dilawat kembali, dipesona kembali. Tuhan Yesus tidak sedang menghakimi, tidak sedang menyakiti, tidak sedang menguliti, tidak sedang menyudutkan. Inilah Allah kita. Tetapi mempesona kembali, ikutlah aku. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, engkau tahu Tuhan. Karena di hadapannya adalah firman yang sedang berbicara, Allah yang hidup. Dan Petrus berkata, engkau tahu Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi Allah sedang menyelidiki hati. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Maka Allah adalah gembala agung, membimbing domba-dombanya. Petrus dibimbing, diarahkan, menerima pencerahan. Maka Petrus menjadi alat Tuhan untuk mengembalakan domba-domba di mana Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Gembalakanlah domba-dombaku, untuk melewati kenangan di mana Petrus mengalami titik terendah dalam penyangkalannya, penyesalannya. Allah menghidupkan kembali spiritnya, Allah menghidupkan kembali rohnya, Allah menghidupkan kembali semangatnya, Allah membangkitkan kembali geloranya untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, membawa kesaksian kabar baik Injil Kerajaan Allah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka dari sini kita tahu Tuhan punya rencana besar atas hidup kita. Katakan, rencanamu besar atas hidupku. Tuhan punya rencana besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Rencananya dalam hidup kita adalah rencana yang besar. Maka janjinya yang besar juga menjadi bagian kita. Berkat Tuhan juga berkat yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini persoalannya. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jemaat Tuhan harus menjaga, memegang kuat iman percayanya. Jangan melihat fakta. Bagaimana berkat besar, bagaimana pengurapan besar, bagaimana janji yang besar. Sedangkan fakta yang kita hidupi hari ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Dan orang-orang yang akan menerima janji Tuhan adalah orang yang memegang teguh firman-Nya, janjinya. Katakan, pasti digenapi. Pasti digenapi. Tuhan pakai hidupku. Untuk apa? Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Pada waktu kita dipercaya hal besar, Tuhan pasti memperlengkapi, memberkati. Di mana Allah kita membawa Petrus, membimbing untuk mengalami anugerah yang besar. Tidak lagi hidup menurut hidup apa yang Petrus mau. Sekalipun kematian yang harus dia hadapi, maka Petrus harus ikut tetap mengasihi Tuhan. Jangan karena krisis kita mulai kecewa. Jangan mulai kekurangan kita mulai tawar. Jangan karena penderitaan kita mulai tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi di muka bumi ini, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Harus tetap mengiring Tuhan. Harus tetap melayani Tuhan. Karena firman-Nya, janjinya adalah ya dan amin.
Maka Petrus mengalami pembimbingan. Dan Allah menegaskan apakah Petrus mengasihinya melalui pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan mengingatkan kepada kasih karunia. Sekalipun Petrus pernah gagal, demikian juga kita pernah gagal. Allah tetap bekerja dalam hidup kita. Bahwa kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang besar. Dan dia pasti memberkati kita, membuat kita berhasil. Tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Sampai waktunya tiba, firman digenapi, janjinya digenapi, kemuliaannya dinyatakan. Dan pada waktu kita mengalami kelemahan hari-hari ini, kita mengalami kegersangan hari-hari ini, kita mengalami kekeringan hari-hari ini, kembali datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan nyanyian-nyanyian baru, bermazmur, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya pada waktu hadirat Tuhan dinyatakan, ada kuasa kemuliaan yang pasti dinyatakan untuk menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Kasih karunia Allah yang besar. Bahkan kita lihat ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan kalau orang yang mengalami kepenuhan yang datangnya dari Tuhan, hidup kita mengalami kedewasaan. Sekalipun langkah kita dibawa ke dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam penderitaan yang mungkin tidak seperti apa yang kita mau. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, maka kita mengalami kepenuhan. Dan percayalah, pada waktu kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan, pemazmur berkata, mengubah lembah air mata menjadi tempat bermata air. Penderitaanmu diubah oleh Tuhan menjadi tari-tarian, nyanyian, kidung puji-pujian penuh dengan sukacita. Mengubah lembah air mata menjadi tempat bermata air. Dan kalau hati kita ini penuh dengan aliran-aliran kehidupan, maka banyak orang akan datang kepada Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Karena kita mau melayani mereka, kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan 1, 2, 3, memuliakan Allah. Dari hari ini, halo anak-anak muda, baik yang di sekolah minggu, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kepenuhan dari Tuhan, pengurapan bahwa hatimu tetap mengasihi Tuhan. Sampai harinya di akhir kehidupan kita, akhir hayat kita. Sampai nafas terakhir, sampai mata tertutup. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan bahwa hatimu tetap mengasihi Tuhan, melayani Dia, mengiring Dia. Karena hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan, hidupku hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berikan hidupmu untuk menjadi alat Tuhan. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti mengalami janji Tuhan. Saudara pasti dipulihkan. Bahkan janji Tuhan yang seringkali kita ucapkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 1, 2, 3, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Apa firman Tuhan berkata? Allah sanggup menyediakan. Bagi siapa?
bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Pada waktu kita memberikan komitmen ketetapan hati untuk tetap mengasihi Tuhan, percayalah jalan-jalan hidupmu dari hari ini sampai hari-hari ke depan, saudara mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Supaya apa? Mulut kita penuh dengan pujian dan penuh dengan kesaksian. Allah memenuhi hidup kita di dalam kasih karunia-Nya. Allah memenuhi kita di dalam anugerah yang besar. Perhatikan mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya. Pemulihan sedang terjadi. Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Tuhan sedang memulihkan hidup saudara. Dan Tuhan sedang bekerja hebat bagi orang-orang yang mengasihi di muka bumi ini. Sedang terjadi pemulihan demi pemulihan sampai waktunya tiba. Dia akan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelai yang sangat mengasihinya. Berapa banyak saudara pasti mengalami pemulihan? Halo jemaat Tuhan, amin. Amin. Aku pasti dipulihkan, aku pasti diberkati, aku pasti mengalami janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur ibadah terselenggara dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur waktu, energi, tenaga hamba-hambamu bersama dengan jemaatmu, korban syukur persembahan kami bawa di hadapanmu, kami ucapkan ini biarlah menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang sempurna berlimpah-limpah atas hidup kami. Bahkan sampai pada generasi anak cucu diberkati. Dalam rumah tangga keluarga diberkati. Dalam pekerjaan diberkati, usaha diberkati. Anak-anak pendidikan mereka diberkati, berhasil. Masa depan mereka diberkati, tumbuh kembang mereka diberkati. Tidak ada sakit penyakit apapun, tidak ada kecelakaan. Karena Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, memimpin. Di dalam anugerah-Mu yang sempurna, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah, kami bersyukur. Bahkan perekonomian dipulihkan. Kesembuhan, kesehatan terjadi. Kekuatan dari surga terjadi dalam nama Yesus. Berkat, damai, sejahtera, sukacita Allah yang besar. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Pemulihan sedang terjadi. Janji-janji-Mu digenapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Engkau menyelidiki setiap hati kami. Biar hati kami tetap mengasihi Tuhan. Hati kami tetap mau mencintai Tuhan. Melayani Tuhan. Bahkan hidup kami di dalam anugerah Tuhan. Pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus. Kami boleh mengalami kepenuhan dan kami disanggupkan, dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dan menyenangkan hati-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur. Terus nyatakan rencana-Mu, isi hati-Mu atas umat-Mu. Pimpin sertai, jaga, lindungi. Dan jemaat Tuhan bangkit berdiri, kedangkan tangan-Mu. Siapkan hatimu. Tetap percaya, jangan pernah lepaskan. Percayamu diperhitungkan Tuhan. Engkau pasti menuai. Perhatikan hidupmu mulai saat ini dalam nama Yesus. Dan hari-hari selanjutnya sampai waktunya tiba, engkau akan mengalami kelegaan. Apa yang menjadi beban beratmu, Allah sanggup memulihkan, akan menjadi ringan, akan menjadi kelegaan. Kakimu yang berat, karena beban dan banyak hal yang sedang kau hadapi, engkau akan dipulihkan dan engkau akan menari melompat, penuh kegirangan, sorak-sorai dari surga. Dinyatakan dalam hidupmu dan engkau akan memuji menyembah Tuhan dengan nyanyian baru. Pengurapan baru. Kasih yang selalu diperbarui setiap pagi.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Siapkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Berkat perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang kuat, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemputmu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini terima dengan sukacita, dengan hati berlimpah ucapan syukur. Berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.